Dari Supercell Development sini, dari video ini saya akan bahas inilah cara bagaimana Rorona Zoro mengeluarkan kekuatan penuh pedang Enma-nya. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Those stories, I'm a fool for your love. Seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video-video ini langsung muncul di HP kalian. Terpastikan sebelum komen atau apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Serta buat kalian juga yang ingin merchandise channel Filnomi, contohnya seperti Shirohige ini, untuk warnanya ada beberapa macam, mungkin kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Nah, mari di sini kita lagi-lagi nih akan bahas orang favorit kita alias babang kita alias babang Joro-Juro. Kita akan mulai video ini dengan perkataan Zoro kepada Kaido di chapter 1001. Itu pun setelah Zoro mengeluarkan Rengoku Onigirinya. Dan ternyata bahkan serangan tersebut tidak berefek kepada Kaido karena dia hanya tertawa saja. Di pun Zoro melanjutkan bahwa dirinya harus mengeluarkan kekuatan dari Enma ini lebih banyak lagi. Oke, menurut saya ada cukup banyak orang yang salah mengartikan scenes tersebut. Karena setiap Zoro mendapatkan senjata baru, dia harus terbiasa menggunakan hal tersebut. Itu bukanlah hal yang benar-benar mudah atau bisa langsung dikontrol dari awal. Artinya, dia tidak akan bisa langsung mengeluarkan kekuatan penuh dari Enma ini hanya dengan menggunakannya di pertarungan pertama kalinya. Karena ini adalah pertarungan pertama Zoro menggunakan Enma. Lebih tepatnya perang di Onigashima ini. Oke, mungkin kita sedikit flashback ke belakang ketika Zoro mendapatkan pedang-pedangnya. Yang pertama adalah ketika dia membeli pedangnya, yaitu Sandai Kitetsu. Ya, sebenarnya lebih tepatnya sih mendapatkan ya pedang Sandai ini. Di situ Zoro akhirnya memutuskan untuk mengetes kemampuan pedang itu ketika melawan para bounty hunter di Whiskey Peak yang totalnya ada 100 orang. Di sini Sandai Kitetsu itu memotong melebihi apa yang sebenarnya ingin Zoro potong. Di mana Zoro sendiri berkata, "Waduh, pedang ini sepertinya akan merepotkan." Serta selain itu pula, setelah menerima Susui dari Ryuma, Zoro pun berkata bahwa dia ingin mengetes kemampuannya untuk melawan Owars. Jadi, first impression dari penggunaan Susui ini, dia berkata bahwa pedang Susui ini lebih berat dibandingkan pendahulunya yaitu Yubashiri. Itu pun yang dihancurkan di NES Lobby. Setelah itu, kita melihat dia mengeluarkan jurusnya yaitu Senhaiju Ponhou. Di mana dengan Susui tebasannya jauh lebih besar dari yang aslinya. Dan bahkan Susui pun dia menelan kedua serangan yang lain dan menciptakan sebuah tebasan atau serangan yang lebih dahsyat. Dengan serangannya yang benar-benar mantap itu, Zoro pun berkata bahwa ini terlalu besar dan lambat. Yang berarti lagi-lagi di sini Zoro masih belum menguasai secara penuh pedang Susui ini. Tepatlah itu karena pertama kali Zoro memegang pedang Susui. Ketika Zoro menggunakan Sandai Kitetsu, dia memotong terlalu dalam. Ketika dengan pedang Susui, tebasannya terlalu besar namun lambat. Dua hal yang akan terbiasa dengan jam terbang yang cukup tinggi atau adaptasi yang baik. Sama seperti pedang barunya alias pedang Enma ini. Kemungkinan Zoro tidak menggunakan cukup kekuatannya dengan menggunakan pedang Enma karena dia sendiri takut terjadi hal yang sebelumnya dia alami. Di mana Enma ini menghisap habis haki milik Zoro, tepatnya di tangannya. Apa yang terjadi dengan yang Zoro katakan terkait dia perlu mengeluarkan lebih banyak kekuatan Enma ini. Ini sama seperti ketika dia menggunakan pedang Susui sebelumnya. Dia belum benar-benar bersatu chemistry-nya dengan Enma. Jadi ya, dia ini belum bisa memaksimalkan kemampuannya. Jika kita lihat Oden, dia memang sudah bersama dengan pedang ini dari usia muda sekalipun. Dan Zoro, dia baru seminggu menggunakan Enma, jadi ya jangan dibandingkan mereka terlebih dahulu. Dan tentu saja dari situ kesimpulannya Zoro belum benar-benar menguasai Enma. Ya mengingat banyak sekali sih dari kalian yang bilang, "Ih enaknya Zoro dapat power up, kemampuannya pasti meningkat drastis dong setelah dapat pedang Enma ini." Dan banyaklah yang debat hal-hal lain yang sebenarnya tidak relevan. Tapi dari sini saja sudah cukup terbukti, ya tidak akan semudah itu ya Bambang. Dapat power up dan langsung hebat. Dikira manga sebelah kali ya. Ups.
Nah, dengan kemampuan Zoro sendiri alias dengan menguasainya lebih baik, pedang Enma ini kemampuan Zoro lah yang akan meningkat lebih kuat lagi. Jadi mereka berdua ini berjalan beriringan lah tepatnya, tidak seperti serta-merta power up. Dan dilihat dari chapter 1001 itu sudah jelas atau terbukti bahwa Zoro belum benar-benar menguasai Enma. Mungkin pertanyaannya begini, apakah Zoro akan lebih kuat setelah dia menguasai Enma? Ya jelas dong. Nah, apakah sekarang Zoro sudah menguasai Enma? Ya, jawabannya belum 100%. Dan ini yang penting, apakah Zoro benar-benar meningkat lebih kuat dibandingkan sebelumnya setelah memiliki pedang Enma? Untuk ini sebenarnya memang belum terlihat karena Zoro ini masih belum menguasainya, dan di perspektif lain kita bahkan belum melihat kemampuan Zoro yang berubah setelah memiliki Enma ini. Dia bahkan bisa saja lebih lemah dari ketika Zoro masih menggunakan Susui. Karena lagi-lagi dia belum menguasai Enma dan dia sudah 2 tahun menggunakan Susui dalam segala pertarungannya. Bahkan di latihannya pun dia menggunakan Susui. Ketika Zoro semakin meningkatkan jam terbang dalam penggunaan Enma ini, pastinya dan saya pun sangat yakin dia akan semakin baik dan jelas akan jauh lebih kuat lagi. Nah, jadi apakah Zoro akan melemah jika tanpa pedang Enma? Lagi-lagi jawaban ini sangat tentatif. Jika ditukar dengan Susui, untuk saat ini saya cukup yakin Zoro akan lebih kuat jika dengan pedang itu karena yang sudah saya katakan sebelumnya. Dan kita pun tahu Susui ini dari awal Zoro pakai dia sudah menjadi pedang hitam atau Kokutou. Berbeda dengan Enma yang saat ini masih belum menjadi pedang hitam. Tapi jika Enma ini berubah jadi hitam, kemampuannya pun jelas akan meningkat sangat baik. Dan sudah jelas sekali potensi dari Enma ini lebih tinggi dibandingkan pedang Susui. Itu pun untuk yang lebih jelasnya. Jadi jika Zoro menukar Enma dengan pedang lain di level yang sama seperti Ame no Habakiri atau Nidai Kitetsu, di mana kedua pedang tersebut sama-sama Owazamono, itu adalah 21 pedang terbaik. Yang pasti akan terjadi hal yang sama dengan Enma ini. Karena lagi-lagi Zoro ini butuh yang namanya jam terbang atau adaptasi dengan pedang barunya. Dan untuk saat ini Susui masih lebih kuat dibandingkan Enma karena dia sudah menjadi pedang hitam secara permanen. Tapi jika Zoro dapat menguasai Enma dengan benar, dia akan membuat Zoro ini lebih kuat lagi. Jika Zoro ini bahkan berhasil membuat Enma ini menjadi pedang hitam, wah ini lagi-lagi akan membuat Zoro jauh lebih kuat. Di sini kita fokus bicara di pedang ya, bukan kemampuan Zoro dahulu. Jadi sampai Enma menjadi hitam, dia akan lebih lemah dibandingkan Susui. Kalau untuk kemampuan Zoro jelaslah dia akan terus berkembang dan kemampuannya akan meningkat. Semua pedang Zoro mempunyai karakteristiknya sendiri yang berbeda-beda. Dari Yubashiri yang sangat ringan, lalu juga Sandai Kitetsu yang tajamnya melebihi apa yang Zoro inginkan, terutama ketika memotong sesuatu yang tidak ingin dia potong. Serta pedang Susui yang jauh lebih berat dan membuat tebasan jauh lebih besar dibandingkan biasanya. Dan yang terbaru adalah Enma ini, di mana pedang ini memaksa usernya untuk mengeluarkan jumlah Ryuo atau haki yang lebih banyak dari biasanya dan membuat tebasan yang super besar. Ya, untuk Wado Ichimonji sepertinya tidak terlihat lah karena pedang itu sudah bersama dengan Zoro dari dia kecil sekali. Jadi setelah Zoro menguasai pedang tersebut, segala kelemahan-kelemahan kecil akan berhasil Zoro jinakan dengan mudah. Lagi-lagi jam terbang. Jadi untuk Zoro mendapatkan Enma bukan seperti mendapatkan buah iblis baru seperti yang kalian katakan dengan instant power up. Ini bukankah seperti Zoro yang lemah mendapatkan buah iblis baru dan kekuatannya meningkat? Bukan seperti itu untuk kasus pedang Enma, tapi lebih ke menukar buah iblis yang hebat dengan buah iblis yang lebih hebat lagi. Mungkin kasarnya jika mengubah Gomu-Gomu no Mi menjadi Mochi-Mochi no Mi lah, di mana keduanya cukup mirip dan keduanya sama-sama kuat, tapi dengan Mochi-Mochi no Mi ini akan lebih mudah lagi penggunaan karetnya. Dan tentu saja lagi-lagi yang perlu dijelaskan, kita harus terbiasa dan beradaptasi dengan kekuatan baru tersebut. Jadi latihan seminggu yang kalian katakan Zoro akan menguasai secara penuh power up barunya atau Enma ini ternyata terkonfirm di chapter 1001. Dia belum benar-benar bisa menggunakannya di pertarungan asli. Karena sebelumnya ini hanyalah latihan melawan yang mungkin bambu-bambu biasa. Tapi jika dibandingkan dengan Luffy yang latihannya terlihat sama, pasti keduanya sama-sama sudah master kemampuannya bukan?
Dari serangan Luffy kepada Kaido dan dia pun berhasil melukai Kaido, tidak ada komen lanjutan dari serangan tersebut. Yang berarti Luffy sudah fully master atau sudah menguasai penggunaan kekuatannya. Untuk Zoro, setelah dia menebas Kaido ini, dia merasa perlu mengambil kekuatan dari Enma lebih banyak lagi. Ini sesuatu yang berbeda. Serta di perkataan Hitetsu kepada Zoro, itu pun ketika Zoro memegang Enma dan menebas menggunakan Enma pertama kalinya, cukup jelas dia benar-benar tidak tahu kemampuan dari Enma ini seperti apa. Mungkin kasusnya cukup jelas lah berbeda dengan Luffy yang dasarnya dia sudah mengerti penggunaan Ryuo. Situ Hitetsu berkata pedang itu memaksa usernya mengeluarkan jumlah Ryuo yang luar biasa dan akan mengakibatkan tebasan besar yang tidak diperlukan atau unnecessary. Ini cukup mirip dengan gabungan Sandai dan Susui sebelumnya. Sandai Hitetsu yang memotong lebih banyak dari yang ingin dia potong, Susui yang membuat tebasan besar dari yang Zoro ingin buat. Mengingat Wano Kuni ini benar-benar terfokus di Busosoku tipe lain alias Ryuo. Ryuo ini mempunyai arti mengalir atau flowing. Hal ini cukup berbeda dengan Busosoku yang biasalah yang kita lihat adalah koka atau mengeraskan tangan biasa. Untuk Ryuo ini, dia mengalirkan dan menciptakan invisible armor yang bisa digunakan untuk bertahan ataupun menyerang. Persis seperti yang awal Rayleigh tunjukkan pada Luffy. Iya, saya tahu kok, Ryuo ini artinya haki tapi versi Wano Kuni. Walau begitu, penggunaan dari Ryuo ini tetap berbeda dengan haki yang biasa. Alias kita tidak bisa serta-merta mengatakan Ryuo sama dengan haki dong. Karena jika begitu, apakah Ken Bunsoku sama dengan Ryuo? Terus, apakah Haosoku juga sama dengan Ryuo? Menurut saya tidak begitu. Haki atau Ryuo yang dimaksud warga Wano Kuni ini adalah kemampuannya untuk membuat invisible armor. Bahkan biasanya untuk di Wano ini digunakan atau di-imbue kepada pedang. Ya sebenarnya untuk hal ini pernah saya bahas jelas sekali dan sangat rinci sekali di video ini. Ini adalah suatu mega teori, mungkin kalian bisa cek juga. Oke, kembali ke kata-kata Hitetsu yang tadi. Jadi, kunci penting untuk menguasai Enma adalah pengontrolan tentang Ryuo ini. Ini sudah dihinkan sekali dari awal Wano Kuni ketika Luffy ternyata berlatih Ryuo juga. Dan dia punya Haosoku. Hal tersebut pun bahkan membuat advance Ryuo yang kakek Hyo tidak bisa melakukan atau mengajarinya kepada Luffy. Apalagi ketika para Scabbard berhasil melukai Kaido dengan Ryuo-nya, ya walaupun tidak sekuat Kozuki Oden lah, tapi lagi-lagi kata Ryuo ini dikeluarkan. Ini adalah suatu kunci penting untuk dapat mengalahkan Kaido. Saya tidak bilang Zoro belum menguasai Ryuo, tapi di sini saya katakan Zoro belum cukup mengontrol Ryuo-nya dalam penggunaan pedang Enma-nya. Dimana Ryuo Advance yang saya katakan sebelumnya itu ada hubungannya dengan yang namanya Haosoku Haki. Nah jadi begitulah menurut saya cara untuk mengontrol Enma ini agar Zoro dapat memasteri atau menguasai kekuatan full dari Enma. Nah mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin join menjadi membership channel Levilomi untuk mendapatkan badges dan emoji yang keren-keren, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.